Jadi kalau kita lihat dari latar belakang tadi dan kemudian menjadi memuncak, dicatat di dalam pasal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua itu, ya. Maka kita lihat ada 3 kelompok latar belakang mereka yang kemudian disebut menjadi komunitas atau kumpulan baru yang disebut dengan pengikut Kristus atau Kristen, ya. Julukan Kristen itu. Nah, yang pertama itu dari kelompok Yudaisme. Yudaisme ini adalah mereka yang pernah atau dibesarkan dan lahir dari latar belakang agama Yahudi yang mengajarkan Taurat dan kewajiban mereka sunat, ya. Itu ciri khas dari ajaran Yudaisme, ya. Nah, mereka kemudian percaya kepada Tuhan Yesus lewat pelayanan baik oleh Petrus, juga Yohanes, dan kemudian juga oleh Paulus, ya, yang lain-lain, ya. Kemudian mereka percaya itu ada dari latar belakang Yudaisme ini, jadi menjadi Kristen. Jadi disebut Kristen Yahudi, ya. Latar belakangnya berarti orang Yahudi. Nah, kemudian yang kedua ada juga dari latar belakang Helenisme, ya. Helenisme itu agama Yunani atau juga campuran dengan agama-agama penyembahan berhala, ya. Itu mereka baik dari latar belakang Romawi juga Yunani yang punya penyembahan berhala, yang juga mempercayai Tuhan itu lebih dari satu, ya. Itu latar belakang mereka, ya, Helenisme. Nah, kemudian dari lewat pelayanan Paulus, khususnya di perjalanan misi yang pertama itu, mereka menjadi Kristen, percaya Yesus, ya. Ini kemudian disebut Kristen Helenisme, ya. Jadi orang Kristen yang latar belakangnya Helenisme, ya. Lalu ada juga yang disebut pengikut jalan Tuhan, ya. Pengikut jalan Tuhan ini adalah mereka memang yang dari awal percaya Tuhan Yesus, baik itu ketika mereka sudah melihat Yesus dengan secara langsung, kemudian mereka menjadi murid atau pengikut Yesus, ya. Nah, tapi ada juga di antara mereka yang tersebar sampai ke Antioquia, yang disebut juga pengikut jalan Tuhan, ya. Dilayani oleh Paulus, dan mereka tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mereka juga masuk sekarang menjadi Kristen, ya. Jadi ada perpaduan dari 3 latar belakang ini yang kemudian mereka disebut menjadi Kristen, orang Kristen. Nah, ironisnya muncul masalah baru yang diajarkan atau disampaikan oleh mereka dari Yudaisme ini, ya. Di pasal 15 ayat 1 itu dikatakan bahwa kamu harus disunat, ya. Maksudnya itu disampaikan kepada mereka yang dari latar belakang Helenisme atau yang tidak menganut sama sekali pemahaman atau ajaran Taurat, ya. Jadi ada sebuah tuntutan kepada mereka ini, harus ikut, ya. Nah, karena dalam tanda petik ada sebuah ajaran yang dimasukkan dalam ajaran Kristen itu dipaksakan, ya, maka muncullah persoalan, ya. Muncul perselisihan atau perdebatan yang baru, ya, sehingga sampaikanlah supaya dari Antioquia penatua atau juga pengurus jemaat itu pergi ke Yerusalem untuk membicarakan persoalan ini, ya. Muncul antara Yudaisme dengan mereka yang sekarang sudah mengikut Kristus, ya. Nah, jadi jelas kita nanti akan menemukan apa jawaban-jawaban dan tanggapan, ya. Tanggapan Petrus di pasal 15 itu jelas, lalu ada tanggapan dari siapa lagi? Paulus, ya. Ada dari Yohanes, ya. Jadi Yakobus, ya. Nah, nanti kita lihat di situ. Ya, kita yang lihat yang pertama, ada tanggapan dari Rasul
Petrus ya. Karena kita lihat frame atau kisah di pasal 15 ini juga dibungkus dengan narasi percakapan ya, ada dialog di situ atau ada ungkapan langsung yang disampaikan oleh tokoh yang masuk di dalam pasal 15. Salah satu yaitu adalah Petrus. Nah, Petrus memberikan pendapat di ayat 7, kita lihat mulai dari ayat 7 ya. Bahwa bangsa-bangsa lain sudah mendengarkan Injil Kristus ya, dan mereka percaya. Itu tadi yang kalau saudara ingat gambaran tadi ini ya, bangsa-bangsa lain itu ada di sini, ada dari pengikut yang sudah disebut dari awal itu pengikut jalan Tuhan, ada juga mereka yang dari latar belakang Helenisme ini ya. Jadi di Petrus katakan mereka ini sudah percaya Tuhan Yesus ya. Nah, orang Yahudi termasuk Petrus di dalamnya, mereka juga percaya Tuhan Yesus ya. Maka Petrus katakan, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain itu yang sudah percaya Tuhan Yesus? Dari awal mereka tidak disunat ya. Kalau kita, ini bahasa Petrus yang saya narasikan supaya kita pahami. Kalau kita menurut Petrus, kalau kita memang sudah disunat dari awal ya. Jadi tuntutan itu sudah dilakukan sebagai kewajiban dalam agama Yahudi ya. Tapi untuk bangsa-bangsa lain ini mereka sudah menerima Injil lalu mereka percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Disebutlah mereka Kristen ya. Nah, Petrus katakan bangsa-bangsa lain sudah mendengarkan berita Injil, mereka menjadi percaya. Ya, itu pendapat yang pertama. Lalu ayat 8 dikatakan Allah yang mengaruniakan Roh Kudus yang sama ya, baik kepada Petrus dan orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus ya, juga kepada mereka ini Allah sudah mengaruniakan Roh Kudus ya. Rohnya sama ya. Maka Petrus mengajak supaya mereka yang sedang mengadakan sidang pada waktu itu, mereka memikirkan bahwa Roh Kudus yang bekerja itu sama baik untuk orang Yahudi maupun juga yang bukan Yahudi ini. Ya. Itu ayat yang ke-8. Ya. Lalu ayat 9 dikatakan oleh Petrus, Allah yang menyucikan hati mereka, tidak mengadakan perbedaan. Ya. Lihat tadi di ayat itu, ayat 9 itu kita sudah baca. Allah menyucikan hati mereka, ya, tidak mengadakan perbedaan. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi ini. Ya. Di mata Tuhan, ya, di mata Allah. Itu kata Petrus. Ingat latar belakangnya saudara, Petrus ini adalah seorang Yahudi. Ya. Dia seorang Yahudi, dibesarkan dengan tradisi Yahudi, belajar hukum Taurat juga, ya. Meskipun dia bukan tergolong sebagai ahli Taurat, ya. Tapi mereka tahu, ya, mereka memahami itu. Nah, karena itu Petrus katakan supaya mereka mempertimbangkan itu bahwa Allah yang menyucikan hati nurani. Jadi Petrus mau katakan bukan hukum Taurat yang menyucikan hati nurani, tapi Allah sendiri yang menyucikan hati nurani kita, hati mereka, hati kita juga, dan tidak ada perbedaan di situ. Ya. Nah, lalu yang menarik di ayat 10, Petrus juga mengatakan, jangan meletakkan kuk pada tengkuk kita. Coba baca tadi ayat 10. Firman Tuhan, kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Ya, perhatikan saudara, kalimat itu harus kita pahami dengan jelas dalam konteksnya. Petrus mengatakan, untuk kita orang Yahudi saja, Taurat itu tidak bisa kita pikul, katanya. Apalagi kita mau tambahkan kepada mereka. Tadi di ayat sebelumnya dikatakan, kita dengan mereka sama, roh yang bekerja itu sama. Bekerja untuk orang Yahudi, bekerja juga untuk orang-orang yang bukan Yahudi, sampai mereka sudah menjadi Kristen, pengikut Kristus. Rohnya sama.
Tetapi mengapa dengan ajaran sunat itu di ayat 1 ya, yang tadi kita mulai dari awal, mengapa dengan menuntut harus disunat dan mengikuti ajaran aturan Taurat yang sudah dibuat oleh Musa itu menjadi patokan, padahal mereka sudah jadi Kristen? Ya. Menjadi pertanyaan untuk Petrus. Ya. Jadi kita mengerti sekarang bahwa Petrus sedang menyampaikan sebuah argumen, sebuah pendapatnya, bahwa hukum dalam kasih karunia itu sudah berlaku sama. Bukan lagi kembali Taurat yang menjadi ukuran mereka. Karena roh Allah yang bekerja, roh yang sama untuk orang Yahudi juga yang bukan Yahudi. Sehingga Petrus katakan, kita menaruh kuk. Saudara tahu kuk kan? Kuk itu adalah sebuah alat yang ditaruh di leher kerbau atau ternak yang dipakai untuk membajak sawah. Jadi zaman dulu belum ada traktor kan, yang ada itu ternak kerbau atau sapi untuk membajak sawah. Nah itu ditaruh di lehernya supaya sapi atau kerbau itu dapat dikendalikan oleh petani untuk diarahkan kemana dia harus berjalan untuk membalik tanah itu. Sebagai petani, maka dia harus mengenakan kuk itu kepada sapi atau kerbaunya. Jadi kuk itu berat. Kuk itu berat untuk seekor ternak itu, tapi dia harus ikuti itu. Nah, Petrus katakan, bagaimana kita mau menaruh kuk, sedangkan nenek moyang kita sendiri tidak dapat mengikuti. Sudah sedemikian taatnya mereka kepada aturan yang diberikan oleh Musa, Petrus mengakui nenek moyang kita saja tidak bisa mengikuti, apalagi dari bangsa lain yang tidak hidup di dalam aturan hukum Taurat itu. Itulah bahasa dari Petrus memberikan pendapatnya. Lalu ayat 11, Petrus menyampaikan lagi, kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan baik orang Yahudi, Petrus juga mereka yang mengajarkan tadi harus disunat itu, tuntutan sunat, tetapi juga bagi pengikut jalan Tuhan dan mereka yang bukan orang Yahudi, kasih Tuhan Yesus itu sama, menyelamatkan kita, dia katakan. Jadi Petrus tidak berpikir secara eksklusif bahwa hanya orang Kristen Yahudi saja yang diselamatkan. Tidak. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, maka dialah yang diselamatkan. Dibaca ayat 11 itu, dikatakan di situ dengan jelas bahwa ayat yang 11 itu dikatakan sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Sama. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Jadi ada pendapat di situ, pendapat Petrus dia menyampaikan itu. Ada 5 catatan itu di pasal 15. Selain dari Petrus, kemudian kalau kita membaca pasal 15 itu ada juga Rasul Yakobus. Yakobus memberikan jawabannya dimulai dari ayat 14. Yakobus mengatakan Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa lain, seperti yang dikatakan juga oleh Paulus di pasal 15 ayat 3 dan 4 nanti kita lihat. Lalu kemudian juga seperti yang dikatakan oleh Petrus. Jadi Yakobus melanjutkan pendapat dan kebenaran itu bahwa bangsa-bangsa lain juga diselamatkan oleh karena rahmat Tuhan. Nah, kemudian di ayat yang ke-19, ayat 19,
kita, maksudnya Kristen Yahudi, tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Ya. Perhatikan di situ, saudara. Yakobus, ini dia. Dia orang Yahudi, latar belakang Yahudi, sekarang menjadi Kristen. Ya. Itu latar belakangnya. Tapi Yakobus katakan, kita tidak bisa menambahkan beban kepada mereka, tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi bangsa lain ya, yang berbalik kepada Allah. Jadi Yakobus ingin katakan, kalau kita tambahkan lagi sunat di sini sebagai persyaratan untuk mereka, ya, maka berarti kita menambah persoalan yang baru. Ya. Yakobus seorang Yahudi. Jadi ketika Yakobus mengatakan, juga Petrus mengatakan tadi berbalik kepada Allah, ya, bangsa lain itu berbalik kepada Allah, maksudnya itu adalah Yahweh, ya, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya, trinitasnya itu jelas di situ. Balik kepada Allah, jangan lagi beban, ya. Ayat 19. Lalu dalam ayat 20, Yakobus juga memberikan pendapatnya. Dia katakan, sebaiknya kita menulis surat pengembalaan untuk dibacakan kepada orang-orang yang baru bertobat itu, ya, yang mengikuti jalan Tuhan, ayat 20. Ya. Jadi, Yakobus katakan, sesuai dengan pengalaman kita sebelum kita menjadi pengikut Kristus, kita sudah dibesarkan dalam tradisi Yahudi, ya, dan itu adalah baik. Kalau saudara-saudara kita ini dari latar belakang yang non-Yahudi percaya Tuhan Yesus, adalah baik juga supaya mereka tahu apa yang sudah Tuhan kerjakan sejak semula di tengah-tengah umat pilihannya, bangsa Yahudi, ya, orang Israel maksudnya. Karena itu Yakobus katakan itu di ayat itu tadi, ya, ayat yang ke-20, ya. Mari kita menuliskan surat pengembalaan, ya, dalam tanda petik untuk dibacakan kepada mereka supaya mereka yang baru bertobat itu juga tahu bahwa mengikut jalan Tuhan juga ada aturan-aturan, ada rambu-rambu, ya, ada pola hidup yang harus dijadikan panutan, ya, sebagai pengikut Kristus, ya. Ayat 20, coba kita lihat di ayat 20. Dikatakan, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, ya. Karena dalam politisme dan juga Helenisme itu bukan sesuatu pantangan untuk mereka atau tidak ada larangan untuk makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, ya, atau makanan yang sudah cemar, ya, bahkan percabulan, ya. Itu tidak ada larangan di situ, ya. Tapi kemudian Yakobus mengatakan, mari kita menulis surat kepada mereka supaya kalau mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus menjadi orang Kristen, mereka juga harus tahu menjauhkan diri dari hal-hal yang cemar ini, ya, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, ya, dan dari darah, ya. Itu dikatakan di sini. Jadi sifatnya yang dimaksudkan oleh Yakobus itu sebuah surat pengembalaan. Mengapa harus ada seperti itu atau Yakobus mengusulkan seperti itu? Karena jawabannya di ayat 21, ya. Dari sejak semula hukum Musa sudah ada lebih dahulu sebagai tuntunan bagi orang percaya kepada Allah, ya, maksudnya orang Israel, orang umat pilihan Allah. Sudah ada diberikan Tuhan. Jadi Yakobus mau mengatakan supaya apa yang sudah dilakukan sejak semula, tiap-tiap kota dikirimi surat bahwa ada aturan secara hukum Musa, ya, itu juga diberitahukan kepada bangsa-bangsa lain. Bukan untuk membebani, tetapi untuk mengingatkan mereka
bahwa ada pola hidup yang baru kalau menjadi pengikut Kristus. Itu maksudnya Yakobus. Nah, jadi saudara, kita lihat pendapat-pendapat itu bukan bertentangan, ya, tapi justru baik dari Petrus kemudian Yakobus saling melengkapi, ya. Bahkan makin meneguhkan bahwa mengikut Kristus atau menjadi pengikut Kristus cukup dengan kasih karunia, percaya dengan iman diselamatkan. Jadi itu bisa kita lihat runtutnya dalam percakapan dalam sidang itu, ya. Nah, karena itu kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus, ya, di dalam pendapat mereka di dalam pertemuan itu. Di ayat 3 dan ayat 4, ketika Paulus akan menuju ke Yerusalem dalam pertemuan sidang itu, di perjalanan dia sendiri melihat, mendengar, menyaksikan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Itu dicatat jelas, ya. Bukan hanya di pasal 15 ayat 3 dan 4, tetapi juga di pasal 13 ayat pasal 14, ya. Ketika Paulus melayani mereka Listra di Derbe itu, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Jadi semua kita lihat garis dari pendapat-pendapat itu tertuju hanya satu, kepada Yesus Kristus. Maka baik itu pendapat Petrus itu benar, pendapat yang disampaikan oleh Yakobus juga benar, dan juga disampaikan oleh Paulus juga benar. Kesimpulannya, baru kemudian mereka mengutus Rasul Paulus, ya, dan Barnabas, ya, ayat 22. Jadi kita lihat keputusan dari sidang itu berjalan dengan baik. Mereka memutuskan untuk mengutus Paulus dan Barnabas. Apa yang dilakukan? Memberitakan Injil dan membawa kabar hasil keputusan sidang di Yerusalem itu. Termasuk di dalamnya membawa surat yang dititipkan sebagai surat pengembalaan kepada petobat-petobat baru atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka selain daripada orang-orang Yahudi. Ya. Jadi ini makin menarik kalau kita perhatikan, saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus yang sangat dahsyat, ya, luar biasa. Sampai kepada kehidupan sehari-hari pun, ya, dilakukan Roh Kudus itu terjadi perubahan-perubahan. Ya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Jadi kita bersyukur ada kisah yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul ini tentang percakapan dan juga hasil keputusan dari sidang di Yerusalem itu. Ya. Ini luar biasa. Jadi biar ini juga menolong kita untuk memahami bahwa kebenaran firman Tuhan jelas bagi kita. Injil adalah sumber kehidupan iman percaya pengikut Kristus. Ya, tidak ada yang lain. Bukan Taurat, bukan sunat, bukan juga ajaran-ajaran lain. Ya, bukan ajaran pendeta yang hebat, yang nggak ada itu. Cukup hanya Yesus saja, karena dialah juru selamat kita.